Oke, selamat sore teman-teman. Pada hari ini kita kembali bincang santai dan diskusi hukum terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan saat ini, terutama khususnya di dalam bidang penegakan hukum. Kita tetap konsisten dalam menyoroti kasus yaitu polemik dari ijazah Pak Jokowi, di mana teman-teman daripada ada beberapa masyarakat yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis telah membuat pengaduan ke Barreskrim Mabes Polri, dan pengaduannya ternyata dihentikan. Dan saat ini juga tidak berhenti juga atas tuduhan-tuduhan ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu. Mereka juga ada yang buat testimoni bahwasannya ijazah tersebut di pasar pramuka. Jadi suatu hal yang menarik untuk didiskusikan dan dikaji terkait persoalan ini. Dan baru-baru ini juga mereka menyampaikan bahwasanya laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah untuk kriminalisasi terhadap mereka. Nah, bagaimana tanggapan daripada para pakar dan ahli hukum terkait hal ini? Kita undang pada diskusi santai kita ini yaitu Bapak Dr. Fredrik Yunadi. Selamat sore, Selamat Pak Fredrik. sore, Pak. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Teman-teman, beliau adalah seorang praktisi hukum yang malang melintang dan sering diundang di berbagai televisi nasional terkait dengan isu-isu nasional yang sedang hangat di masyarakat. Jadi kita langsung saja tanyakan bagaimana pendapat beliau terkait dengan kasus dan polemik ijazah Pak Jokowi yang saat ini masih sedang bergulir. Apakah nantinya ada konsekuensi hukum di dalam pengaduan yang telah dihentikan oleh Barreskrim Polri tersebut? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Fredrik. Bang Fredrik, Ya, saya ingin bertanya kepada Abang terkait dengan kasus ataupun polemik daripada ijazah Pak Jokowi. Ada muncul seseorang, kita katakan namanya Betor ya, dan dia mengaku dari politisi PDI Perjuangan. Nah, ini kan sudah arahnya ke politik nih saya lihatin gitu. ya. Nah, artinya saya melihat ada yang ingin menunggangi kasus ini. Ya. Tapi kan kita berbicara hukum harus sesuai dengan bukti dan data fakta. Terlepas ada orang politik masuk, itu kan bumbu-bumbunya. Nah, dia menyampaikan bahwasanya ada informasi katanya dari temannya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Ini kan tendensi sudah menuduh. Ya. Tapi kan pada faktanya dia tidak diajukan sebagai saksi baik di muka persidangan maupun di kepolisian. Nah, pandangan Abang terhadap orang yang telah menuduh sesuatu hal itu padahal itu belum divalidasi, apa yang menjadi konsekuensi hukum dan bagaimana pandangan terhadap tindakan-tindakan seperti Ya. Sepengetahuan saya, Ya. memang saya ada melihat berita yang embel-embelnya itu mengaku kader daripada PDIP, Ya. yang kemudian dengan terang benderang dia mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu bikinan daripada pasar keramat atau mana lah, saya nggak tahu lah. Yang jelas itu sudah murni mutlak, itu adalah penghinaan dan dijerat dengan pasal 310, Iya. ya, kemudian diuntuh pasal 45 dari Undang-Undang ITE. Itu udah mutlak karena dia berani menuduh, dia harus mampu membuktikan, bukan yang dituduh yang membuktikan. Yang jelas mutlak dalam hal ini, kita Indonesia kan berlaku namanya Eropa kontinental. Iya, iya. Ya, di mana itu kan yang berlaku kan hukum positif. Jadi sesuatu barang bukti yang telah diperiksa oleh Puslapor Barreskrim yang menyatakan itu asli, otomatis mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak. Iya. Tiada siapapun seseorang yang berhak mengatakan bahwa itu tidak benar. Apalagi dalam hal ini UGM sendiri menyatakan itu asli produk dari mereka. Sehingga saya melihat goncang-gancingnya ini di mana ada sekelompok orang yang mengaku dirinya ahli digital, bahwa ijazah itu bukan digital, ijazah itu kan kertas. Kan begitu kan. Kalau kita dalam bentuk foto itu kan bisa dimanipulasi. Memang manipulasi itu dia bisa melihat bahwa ini dimanipulasi atau tidak. Tapi dengan hanya dia melihat dari tayangan foto atau TV, sepintas kemudian mengambil kesimpulan yang mutlak, yang bersangkutan itu wajib dijerat daripada pencemaran nama baik lah. Iya, itu mutlak.
memang juga saya sebagai seorang praktisi maupun juga sebagai warga negara Iya. yang biasa ya, kita juga kadang heran ya. Mm-mm. Ini kan sudah sangat simpel ya. Iya. Harusnya bisa langsung diproses, langsung ditahan. Kenapa tidak dilakukan? Oke, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan namanya daripada penyidik ya, Iya. bagaimana melakukan. Tapi dengan penjelasan tadi bahwa laporan yang di Bareskrim itu sudah dihentikan penyelidikannya, otomatis kan itu laporan yang ada di Polda itu sudah nggak bisa dibendung lagi, Iya. harus dijalankan. Iya. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menompleng ya bahwa dia yang bersangkutan itu ya bisa dilaporkan ya, karena ini kan setiap warga negara kan berhak melaporkan yang bersangkutan bahwa dia mencemarkan. Senang tidak senang, Pak Jokowi itu kan mantan presiden kita selama 10 tahun. Ya. Setiap orang itu tidak luput dari kesalahan, betul. Ya, saya tidak mengatakan presiden selama ini siapapun itu pasti ada kekhilafan. Iya. Tetapi jasanya beliau kan luar biasa. Iya. Harus kita ingat di sana kan. Bagaimana meskipun sekarang beliau itu sudah tidak menjabat kan, kita sebagai orang Asia kan wajib kita ini menghormatin bahwa beliau itu adalah mantan presiden yang merupakan kepala negara seluruh penduduk Indonesia. Oke, ini hal yang menarik Pak Fredrik. Menjadi persoalan kan adalah ketika Pak Jokowi membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, karena kan ini penyelidikan dari laporan pengaduan mereka di Mabes Polri kan sudah dihentikan. Ya. Nah, sekarang Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara membuat laporan polisi dengan pasal fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, karena dia mengatakan saya sudah dihina sehina-hinanya kali itu. Betul. Nah, justru pihak terlapor ini menyampaikan bahwasanya dengan laporan polisi Pak Jokowi adalah dikriminalisasi mereka katanya. Itu dengan sangat berkelebihan. Nah, itu bagaimana dari pandangan praktisi hukum? Kalau menurut saya kan, setiap warga negara punya hak yang sama di depan hukum. Jadi Pak Jokowi, beliau sekarang kan adalah warga negara seperti kita. Beliau bukan sebagai seorang politikus, beliau juga bukan sebagai seorang presiden, tapi adalah warga negara. Dia berhak melaporkan. Bila seseorang dilaporkan dengan tuduhan mengkriminalisasi, ya sangat berkelebihan. Karena apa? Kriminalisasi itu bahwa dia telah dilakukan tindakan oleh penegak hukum yang di luar hukum acara yang berlaku. Kalau ini kan belum diapa-apain. Kan gitu kan? Sudah terlalu dini kan. Ini dengan alasan mereka katanya Pak Jokowi kan negarawan, harusnya nggak boleh buat laporan. Nah, nggak bisa lah, beliau kan warga negara. Sekarang kan beliau kan sudah tetap warga itu di-cover ya gitu. Negarawan pun. Sekalipun itu pejabat. Misalkan ya, presiden pun yang masih menjabat, beliau berhak melaporkan tapi dengan kapasitas sebagai warga negara. Karena pribadi, misalkan keluarganya diserang gitu kan, beliau tidak terima, dia lapor. Haknya setiap warga negara. Tidak ada eksepsi bahwa kepala negara, menteri, atau pejabat tinggi tidak boleh melakukan laporan polisi. Nggak ada. Setiap orang di depannya hukum itu sama. Equivalent kan, semua nggak ada perbedaan. Jadi yang mengatakan kriminalisasi ya memang mereka mungkin merasa dirinya salah ya. Dan ya saya sih sangat mengharapkan itu ada tindakan yang nyata ya. Karena tidak mendidik ya. Kalau setiap orang itu boleh dengan sesuka hati dengan mengatakan dirinya dia itu ahli digital, ahli forensik ya, ahli apapun, nilainya itu tetap tidak akan bisa melebihi daripada hasil laboratorium kriminal. Itu undang-undang yang mengakui kan gitu kan. Jadi nggak bisa. Saya banyak menanganin kasus sidang, saya pakai saksi ahli, profesor apa dari mana yang terkenal. Hakim dia bilang tidak dipertimbangkan, kan nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau hasil itu lapor, itu kan mutlak mengikat semua pihak. Tapi keterangan saksi ahli, apalagi bukan di depan sidang kan, nggak ada nilainya. Nggak punya nilai. Itu kan nilai pribadi. Oke, mereka kan berlindung yang katanya ini adalah penelitian. Gitu. Bukan. Sebenarnya penelitian itu di pandangan daripada Pak Fredrik itu seperti apa penelitian? Kalau penelitian itu dalam kampus, ya kan, mengangkat suatu kasus, kita bedah kasus, kemudian kita teliti, tapi tidak bisa diekspos. Tidak bisa dipublikasikan, dan itu berlaku untuk mereka diri sendiri. Nah, ini penelitian mereka komprehensif gitu. Itu kan berarti sudah ada mutlak, itu sudah ada niat untuk mencemar nama baikkan seseorang. Itu udah sangat keliru. Karena begini ya, tindakannya seseorang terhadap siapapun kan dia wajib memikul
Iya. beban risiko daripada akibat hukumnya Iya. yang terjadi. Sehingga dia kalau beralasan ini adalah penelitian mereka sekelompok ahli, pendapat seorang ahli bukan di depan persidangan itu sama dengan pendapat pribadi seperti kita ini. Kita bisa mengeluarkan pendapat, ya di mata orang kan kita juga ahli, kan gitu kan. Iya. Tapi seseorang ahli itu tentu kan tidak sembarangan bisa disebut ahli. Ahli itu ada surat tugas dari kampus kan, dia mempunyai minimum terbitkan 3 buku, sudah pernah menjadi saksi ahli di mana, itu kan tidak semua orang. Saya aja nggak berkapasitas sebagai saksi ahli bila saya diminta. Nah, ini hal yang sangat menjadi tanda tanya ketika ada salah satu terlapor ini, kita karena seorang dokter bagian kesehatan, tapi dia meneliti ijazah orang gitu loh. Apakah memang itu hal yang kompeten? Ya. Dia seorang dokter bukan meneliti kesehatan tapi meneliti ijazah. Nah, pandangan Prof. Kalau Ferry menurut apa? saya itu sudah overlapping ya. Seperti seorang kan ya kan, saya seorang koki, tapi saya meneliti bangunan ini kenapa 10 lantai, betonnya berapa yang dipakai, ya itu namanya ya istilahnya ya nggak pada tempatnya lah. Gitu. Yang jelas di sana itu juga akan membongkar diri sendiri tidak berkapasitas, bahwa tidak setiap orang berhak mengaku dirinya sebagai ahli. Ahli itu hanya berlaku ketika dijadikan saksi di depan sidang. Dan bukan dirinya yang mendeklar ya. Seorang rektor pun dia memberikan keterangan, bukan keterangan ahli, keterangan pribadi seorang rektor. Seorang dosen, dia mau berkoar-koar ngomong 1.000.000 kali. Dia itu pribadi. Ya, seorang meskipun ya kan dia hanya seorang dosen biasa, tetapi dia dapat tugas dan dia sudah pernah terbitkan buku minimum 3, dia diminta keterangan di depan persidangan dan diterima oleh hakim, itu namanya saksi ahli. Dan saksi ahli itu nilai hukumnya itu tergantung daripada penilaian hakim. Nah, kalau setiap saksi ahli itu bisa memutuskan perkara itu benar atau tidak benar, wah, kita jadi pengacara pecat semua, nggak perlu. Buat apa punya ahli? Pak avokat ya, pakai saksi ahli aja, kan gitu kan. Itu sudah berkelebihan. Ya, pasal 184 KUHP kan sudah sangat jelas. Memang itu merupakan satu bukti yang diizinkan, tetapi dalam 5 bukti itu kan 2 alat bukti. Ya, saksi ahli itu sudah termasuk yang terakhir kan, dan tidak ada. Memang kan ada perkara yang cukup heboh di media, di mana itu pihaknya itu sudah mengaku saya sudah menghadirkan 20 atau 30 saksi ahli, pasti menang, berkoar-koar kan. Akhirnya juga tumbang kan? Ya itulah, saksi ahli itu dinilai hukumnya itu sebenarnya sangat kecil, tergantung dari hakim. Mau 100 saksi ahli pun, mau profesor dari luar negeri pun kita undang, kalau hakim mengatakan tidak bisa diterima keterangannya saksi ahli, ya tidak ada nilainya. Sehingga apalagi untuk penelitian, apa yang diteliti, sebagaimana tadi Bang Vita yang mengatakan bahwa seorang dokter meneliti masalah soal ijazah, itu sudah kelampauan. Bukan akademisi juga. Bukan, mungkin gini ya, ijazahnya mungkin sakit flu COVID kali ya, mungkin perlu diteliti kali. Mungkin lah, itu kan ya tidak pada tempatnya lah. Sudah terlalu melampaui ini. Ini kan kemarin itu kan isu yang pertama itu Pak Fredrik adalah isu terkait dengan ijazah. Setelah ijazah itu dinyatakan asli dan tidak palsu baik dari UGM, kembali isunya ke skripsi. Habis skripsi ke KKN, dan habis KKN kembali ke wajah ada bercak-bercak putih. Jadi ini dari segi penelitian ini juga saya lihat tidak konsisten. Apakah yang mau diteliti? Apakah ijazahnya kah, skripsinya kah, KKN-nya kah, atau bentuk wajah Pak Jokowi yang bercak-bercak putih gitu? Sama seperti kita mengajukan gugatan. Kalau gugatan kita yang digugat itu prestasi, terus kita masukkan perbuatan melawan hukum, itu kan udah alor ngidul gitu. Ya, pandangan daripada seorang praktisi hukum Pak Fredrik seperti apa nanti akan dijawab di segmen kedua.